Mundurin diri. Iya, aku mau mundurin diri aja, nggak diproses, nggak diapa-apain juga. Akhirnya aku apa namanya pulang ya Allah, mas banget teman-teman. Kebawa sama kaki, bajunya jelek, sendalnya pecah, mas ya maksudnya itu. Aku ngerasain gak ada kalau itu nangis karena. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Mutmainah Hina. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Ya, terima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah like, yang sudah komen di bawah, yang sudah sering hadir. Nggak saya balas satu persatunya. Dan di sini saya mau bercerita pengalaman saya sebelum berangkat ke Taiwan ya teman-teman. Dan pertama-tamanya itu saya itu kan lulus SMP itu kan saya mondok sekitar mondok 1 tahun karena kedua orang tua saya lagi ada masalah. Jadi akhirnya saya pulang untuk untuk mengurusi masalahnya itu. Dan alhamdulillah masalahnya udah selesai. Akhirnya aku berangkat lagi mondok, tapi pindah pondok ya teman-teman. Dulu aku mondoknya di daerah Metro, dan aku pindah lagi ke deket-deket ya maksudnya menurut aku tuh kayaknya mondok deket-deket aja lah, biar nanti ibu kalau misalkan ini apa-apa bisa maksudnya bisa nengok gitu ya. Akhirnya aku mondok di Apa Wahab almarhum, mondok di tempat Apa Wahab. Dan di sana aku mondok sekitar berapa bulan ya, nyampe setahun teman-teman. Pokoknya itu mondok hampir 3 bulan 4 bulanan gitu ya. Terus aku tuh sama temen aku tuh itu kan liburan pondok. Akhirnya aku sama temen aku si Acil itu ngajakin aku untuk berdagang hijab. Aku akhirnya ayo belajar hijab itu, dagang hijab. Akhirnya setelah itu kita itu senang ya ke daerah aku, ke daerahnya si Acil di Telang Padang. Kita naik ngangkot. Terus kita itu ke sana ya teman-teman. Akhirnya abis di sana itu di pegunungan kan tempatnya dia itu kan di gunung ya, maksudnya di daerah Telang Padang itu kan kayak pedungan gitu ya. Ya Allah, pengalaman banget ya. Kita ngider ke sana, ke tempat pondok-pondok, jalan kaki tapi lucu, seru ya teman-teman. Akhirnya dari tempat aku juga nyari, alhamdulillah dapat. Kita nyarinya ke pondok-pondok, targetnya pondok-pondok ke ibu-ibu rumahan gitu. Tapi kita itu tidak ngambil untung teman-teman. Ngambil untungnya cuma 5.000 bayar panen 5.000 bayar panen, ngambil untung 5.000, bayar panen. Akhirnya itu akhirnya gitu, abis udah dagang gitu ya, abis itu kita masuk pondok karena kita telat masuk pondoknya, dihukum. Masuk pondoknya telat, kita dihukum gitu ya. Akhirnya udah, dan aku tuh nggak dikasih libur ini lagi, libur pondok. Akhirnya terus gimana ini Cil, kita masih punya bayar utang sama si ibu itu sekitar 1 juta ya. Uang dari mana ya Cil ya? Akhirnya yang diminta tagihan tuh lama, nagihnya itu susah. Akhirnya aku sama teman aku itu udahlah kita kerja aja yuk, kerja ke Bandar Lampung. Alhamdulillah akhirnya kita kerja di warung makan. Itu bertahan berapa bulan ya, aku bertahan kayak 2 bulan gitu ya. 2 bulan aku dapat uang berapa ya, dulu mah masih gajinya 300 ya dulu itu di Bandar Lampung, masih 300. Akhirnya aku dapat uang 600 ya, pakai bayar 300. Aku ke rumahnya Ibu Rofik, masih ingat, deket daerah Sumber Agung. Halo, aku bilang ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ibu, ini saya Mutmainah yang punya utang
kerudung gitu Bu. Oh iya Mutmainah katanya. Habis itu ya kenapa Mut, ini Bu saya bisa baru bayar segini dulu Bu, nanti sisanya saya, tapi aku yang apa namanya yang bayarin ya teman-teman ya, maksudnya aku daripada apa namanya, kan kita emang join tapi kan kalau dia kehilang kontak sama si Acil ya, jadi akhirnya aku yang lunasin utangnya itu. Akhirnya aku bayarin, terus habis itu Bu masih kurang ya Bu ya, untung alhamdulillah Ibu Rafiq itu orangnya baik apa namanya tuh, nggak apa ya, nggak menggeyak-geyak gitu, kita punya utang gitu nggak minta. Aku tuh ibu aku tuh sebenarnya tahu ya, aku bilang tapi aku nggak mau nyusahin orang tua aku mah pengen bayar buat aku sendiri ya, aku tuh nggak ngerepotin orang tua aku. Akhirnya aku kerja lah ya, kemana Mut, aku kerja ke Bandar Lampung, aku dari Bandar Lampung sekitar 5 bulan ya, dan 5 bulan alhamdulillah Ibu Mul baik banget, dia juga baik banget teman-teman. Dia itu apa namanya suka ngasih zakat ya, maksudnya kalau misalkan habis gajian gitu ya 300 ya, terus dia buat zakatnya ini Mut buat apa namanya ibu ngasih infak buat kamu, baik banget Ibu Mul itu di Bandar Lampung. Beliau itu baik banget, maksudnya suka menjaga sholat duhanya, malamnya rajin banget alhamdulillah. Sekarang pun masih sering kontak, suka nanya kabar. Terus habis itu akhirnya aku apa namanya pulang ya, sekitar 5 bulan itu Bu, aku mau pulang aja Bu. Akhirnya ya udah pulang Bu, aku pulang ke Lampung pulang ke Lampung. Ini apa namanya, aku sama ibu aku bilang Bu aku pengen proses ke Taiwan ya, aku tadinya pengen nggak ke Taiwan ya teman-teman, aku proses ke Singapura. Aku pernah ke Singapura selama 3 bulan. Ya Allah, aku nggak di rambutnya udah pendek, lagi dipendekin, nggak diproses sama sekali. Aku tuh di PT mana ya, daerah pokoknya itu yang dulu ada kecelakaan helikopter itu di mana ya, daerah Salak jauh rambutan ya, deket pokoknya itu daerah bekas apa daerah rambutan, dekat kota rambutan ya, kita daerah mana, deket kota rambutan. Terus habis itu aku di situ selama 3 bulan, aku tuh nggak digaji teman-teman, maksudnya nggak diproses. Terus habis itu aku tuh cuma di apa namanya suruh kerja di rumahnya dia, karena mungkin dia tahu kalau umur aku itu masih kecil. Makanya kan kalau ke Singapura itu kan ketat ya, apa-apa digebrak gitu katanya tuh, ada yang apa namanya mental, jadi udah berangkat ke Singapura terus di apa namanya sama imigrasi apa-apa gitu ya, akhirnya mental. Itu banyak kejadian kalau di Singapura. Akhirnya aku tuh nggak diberangkatin, cuma disuruh bekerja di rumahnya Mem Tamara ya, aku inget ya namanya Mem Tamara. Aku di situ sekitar berapa ya pokoknya itu 3 bulan itu aku di situ sama proses dana dikerja. Ya Allah, aku tuh yang ngenes banget di rumah itu ya, udah nggak pegang uang sama sekali, terus juga nggak digaji sama sekali, sama si Mem Tamara itu nggak dikasih uang jajan sama sekali, pelit banget itu Mem Tamara. Akhirnya aku ini apa namanya, akhirnya aku sama itu bilang, Mem aku ini aja Mem, aku mau pulang ke Lampung, maksudnya pulang mundurin diri aja. Akhirnya aku mundurin diri ya, aku mundurin diri aja, nggak diproses, nggak diapa-apain juga. Akhirnya aku apa namanya pulang ya Allah, mau sama teman-teman nggak bawa uang sama sekali, bajunya jelek, sendalnya pecah, mana sih bajunya itu. Aku ngerasain
nggak apa-apa, kamu yang penting udah pulang, nanti kamu kalau mau proses lagi. Iya, bilang terus. Alhamdulillah akhirnya aku minta restu lagi sama ibu bapakku. Terus, Bu, aku ke Malaysia aja ya. Bu, Bapak, aku ke Malaysia aja ya. Bapakku tuh nggak ngizinin karena bapakku itu udah pernah ke Malaysia, udah ngerasain Malaysia itu kayak gimana. Jadi bapakku bilang, udah nggak usah ke Malaysia kamu, Dok, nggak usah ke Malaysia. Terus habis itu apa, ke Taiwan aja ya Pak ya, maksudnya. Ya udah kalau Bapak kamu ke Taiwan ngizinin, kamu ke tanya. Terus habis itu kan ada pilihan antara Malaysia sama Hong Kong. Terus bapakku bilang, kalau ke Hong Kong Bapak nggak ngizinin, sama Malaysia nggak ngizinin, jadi kamu cuma bisa ada ke Taiwan. Terus habis itu aku manut bapakku bilang, ya udah Pak, aku ke Taiwan ya. Proses selama 6 bulan aku alhamdulillah. Proses di PT itu sama maksudnya proses 6 bulan ya teman-teman aku, sama teman-teman aku ya alhamdulillah, maksudnya selama 6 bulan aku dapat majikan langsung langsung terbang. Akhir kemarin 2012 kemarin aku terbang Taiwan, dan alhamdulillah majikanku baik banget. Mungkin dari kegagalan yang kemarin itu, alhamdulillah Allah itu maha baik ya teman-teman ya, maha adil juga. Dan aku dari situ bersyukur banget punya majikan yang baik banget, yang peduli banget dengan membantu. Maksudnya itu pokoknya alhamdulillah rabbil alamin ya. Aku selama di Taiwan itu ya seenggaknya bisa membeli walaupun nggak ngapa-ngapain, saya cuma alhamdulillah beli sawah punya kakek, alhamdulillah, dan ada hasilnya. Dan sampai sekarang di Hongkong ini, dan alhamdulillah ya, emang kita itu perjalananku Taiwan teman-teman, perjalananku sebelum berangkat ke Taiwan tuh panjang banget. Alhamdulillah kuat sampai sekarang. Dan teman-teman juga harus semangat ya teman-teman. Orang tuh pasti diuji dengan dengan ujiannya masing-masing ya. Semoga kita kuat, sabar, dan ikhlas. Dan terima kasih banyak ya teman-teman, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.